Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca puji syukur kepada Allah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpama lampu nan gantung torang nalobiah menerangi kepada kita basamu. Lainan daripada itu ampun lambo de nenek mama nang godang bersahabat tuah sandi andiko dalam kampung tangkai katian dalam nagori. Teruh kepada manti dubalang pegawai adat dalam mimbawan nambojo. Lain kepada nan modo pembimbing dan dunia so terontang dua sudah ulun bukilek labakalam bulan sangkap 30. Tekilek ikan di dalam air, ikan tekilek jalo tibo, tentu jantan betinonya. Teru kepada bunda kandung limpape rumah nang godang ko iduk tu tempek baniat mati tempek. Ko iduk tu tempek banazar mati tempek baniat. Teru kepada dan sanak kesadonya di mana saja kita berada. Pembahasan kita pada hari kini adalah didulang sedulang lai pandulang me palangku nak diulang seulang lai disambung nanti tinggal selamoko. Yang akan kita bahas pada hari kini adalah berkaitan jo raso jo pareso. Barangkali tema itu lunado kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang menjadi inti utamanya adalah bahwasanya untuk mencapai kesinambungan, untuk dapatnya keharmonisan dibutuhkan raso je pareso. Itulah tujuannya raso je pareso. Maka orang Minangkabau tu ataupun siapapun itu pasti mengedepankan raso je pareso. Barangkali dengan cara-cara nan beda. Tetapi khusus di kita di Siko, di Minangkabau ataupun Sumatera Barat khususnya, yang berlandaskan adat basandi sarak basandi kitabullah, raso dan pareso itu sangat dijunjung tinggi. Maka apa ukurannya? Apa tolak ukurnya raso dan pareso itu? Maka di Siko kalau menjadi ukuran raso itu adalah nilai dari raso itu adalah senang dan sakit. Sakit cek senang. Itu yang menjadi ukuran rasa. Bako itu, maka kalau dalam pituahnya hukum picik jange sakit dawak sakit di orang. Nah, itu rasonya. Misalnya awak mau micik orang sakit di orang sakit dawak. Jadi seandainya sakit terasa di orang maka ataupun sakit terasa di awak, maka jangan lakukan itu untuk orang lain. Pasti sakit dari orang. Nah, maka itulah ukuran raso. Ukuran raso itu ada dua, sakit cik sonang cik. Kalau ukuran sonang apa? Yang menjadi ukuran sonang tu lomak di awak ketujuh di orang. Nah, itu yang menjadi standarnya. Standar baik dan buruk, patut dan tidak patutnya itu. Menjadi ukuran senang itu adalah di Minangkabau itu ataupun di manapun berada lomak di awak ketujuh di orang. Jadi kalau ndak suka wak jo itu ataupun ndak membuat hati wak sonang, berarti itu penilaian orang akan pasti pada itu pula. Aku yang menjadi standar dari sonang itu adalah lomak di awak ketujuh di orang. Nah, itu yang menjadi ukuran raso. Kemudian pareso. Yang raso bergandengan di pareso. Kalau dalam pituah ada yang menyampaikan raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Maka raso ku memang harus pandai mengendalikannya. Payunya tetap di dalam alam bawah sadar wak, berpikir wak. Kemudian ukuran dari pareso itu apa? Alu aja patuk. Apa itu alua dan patuk? Alua dan patuk itu sejenis ukuran. Patuk je mungkin. Berarti ada standar norma yang biasa atau kelaziman yang biasa dilakukan. Maka yang menjadi ukuran pareso itu alua je patuk. Ataupun patuk je mungkin. Alur itu aturan. Patut itu biasanya letaknya di urang dan memandang. Misalnya awak menjual kobau, awak yang punya ternak kobau, tapi yang mematuk kobau itu orang tokeh misalnya namanya. Patut tuh ukurannya di tokeh. Mungkin di awak, mungkin wak jual ke 50 juta ke mungkin.
tapi dek orang tuh ndak patuk, ndak bisa gitu. Nah, maka ukuran itu ada di awak, ukuran di orang. Misalnya berpakaian, hak pakai di awak, tapi hak untuk memandang di orang. Nah, barangkali itulah. Jadi apa ukuran dari pareso tadi, alu aja patu adalah hati nurani. Nah, jadi situ bermain hati. Nah, maka yang menjadi raso dan pareso itulah susah, sonang, alur dan patut. Awak ingin sonang tetapi tidak sesuai alur dan patutnya, tidak mungkin. Dia tidak boleh awak model itu. Awak turuan alur dan patutnya tapi awak tidak bahagia, nah, itu tidak bisa aja. Maka seiring dan sejalannya raso je pareso. Kalau kita lebih simpelkan contohnya, raso itu kita analogikan dengan sebuah lado. Nah, kita tahu lado, baa rasonya lado. Kalau rasonya lado itu podeh. Mungkin barangkali beda-beda standar podeh bona, podeh hame, podeh skete. Tapi pada intinya podeh. Bahasa orang sih mungkin padeh, pedas. Nah. Tapi paresonya lado itu mau apa? Nah, maka kalau di pareso periksa, wah, tengok rosok lado itu, oh licin, lembut, berarti itu periksanya. Tapi rasonya podeh. Nah, kita contohkan durian. Rasonya durian tuh ada yang mengecek mungkin manis, lomak. Tapi kalau di pareso durian tuh, mau berduri durian. Nah, barangkali itu kita bisa memahami apa raso dan pareso. Nah, itulah yang menjadi standar ukur untuk menjaga kesinambungan dan keharmonisan kita bermasyarakat, berumah tangga, bernagari di Minangkabau. Maka wak kedepankan nilai-nilai itu terus supaya terciptanya keamanan. Tapi ada sesuatu yang mungkin barangkali urgen, tidak bisa wak pakai raso je pareso itu, maka wak pakai pituah cik lain namanya. Awak mendapik orang tidak kehilangan. Nah, itu adalah sebuah gambaran kalau raso dan pareso itu tidak bisa dipakai lagi, tapi dipakailah sebuah pituah ataupun sebuah pendapik ataupun sebuah kata yang menyampaikan awak mendapik orang tidak kehilangan, berarti tidak merugikan, Wak. Nah, maka disitulah tingginya nilai-nilai adat dan budaya itu, khususnya lebih kepada raso je pareso. Sangat tidak merugikan orang lain, tetapi lomak di awak ketujuh de orang, sakit di awak sakit de orang, awak mendapik orang tidak kehilangan. Nah, itulah nilai yang harus kita junjung. Barangkali untuk pertemuan kini itu yang dapat kita ambil, lomak di awak ketujuh de orang. Nah, ini tuh caption penutup. Barangkali seandainya ada kata nan salah, terbaca ambo dinan bukan, terundiang karena ambo dinan tidak, malu tertumpah baki ambo, sebablah dalam baguru indaklah dapik dek maniru. Kok bakatu ambo dinan bona, lai terocak di limbago, bertenggek di pusoko, sonang hati kita kesadonya. Jika ada jarum nan patah, usah disimpan dalam peti, simpan saja di pamatang, mulia ke pencukia-cukia duri. Jika ada kata nan salah, usah disimpan dalam hati, simpan saja di belakang, usah menjadi upek dan jepuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.